رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نفتح حلقتنا في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bertemu di dalam majelis mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ilmunya sehat semua ya? Alhamdulillah. Bawa ya? Semangat. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ala ridwan li thalibil ilmi atau kama qala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena dia ridho kepada mereka. Ya. Bahkan seluruh binatang yang ada di laut sampai semut yang ada di dalam lubangnya itu berselawat kepada penuntut ilmu. Berselawat kepada penuntut ilmu berarti memohon ampun kepada Allah subhanahu kepada penuntut ilmu. Ya. Jadi ada banyak sekali makhluk-makhluk yang berdoa kepada orang-orang penuntut ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ilmu yang berkah, ya, rezeki yang halal dan thayyib, serta kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Baik, kita sudah sampai di adab ke-13, ya. Adab seorang guru, bagaimana dia memanage halaqahnya, bagaimana dia berinteraksi dengan muridnya di dalam halaqah maupun di luar halaqah. Ini penting. Ada sebuah riwayat tentang Imam Malik rahimahullah. Suatu ketika Imam Malik ingin menuntut ilmu di sebuah halaqah yang dibina oleh Rabi'ah. Kemudian oleh ibunya dipesankan, wahai Malik, belajarlah akhlaknya dulu, ambillah adabnya dulu sebelum mempelajari ilmunya. Ya. Jadi seorang guru yang berakhlak, seorang guru yang punya adab sopan itu lebih sangat menentukan dia dalam mendidik murid-muridnya. Sehingga pesannya ibunya Imam Malik itu agar memperhatikan adabnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita perhatikan, ketika contohnya saja, ketika saya duduk di sini, antum semuanya tidak hanya memperhatikan dan mendengarkan apa yang saya omongkan, tapi antum melihat keseluruhan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu antum perhatikan semuanya. Gimana saya ngomong, gimana saya berjalan, apa yang saya pegang, apa yang saya lihat, itu antum perhatikan semuanya. Ya. Dan itu menjadi referensi bagi antum yang mungkin belum tahu sesuatu, gitu ya. Mungkin cara berinteraksi, mungkin cara ngomong, oh ternyata begitu cara ngomong, oh ternyata begitu. Gitu ya, secara tidak langsung. Makanya dulu ketika di majelis-majelis ulama terdahulu, di masa-masa Imam Mazahib Al-Arba'ah, itu satu majelis biasanya dihadiri oleh 500.000 orang. Ya, 500 orang, kalau dasar 500 orang di sebuah majelis. Yang mengambil hadis hanya orang-orang yang di depan. Yang di belakang ada yang cuma sekedar simpatisan. Ada tim perami saja. Ada orang yang sekedar pengen melihat adabnya saja. Gitu ya. Hanya ingin melihat adabnya. Jadi enggak semua di halaqah hadis itu enggak semua pengen mengambil hadis, tapi ada banyak hal yang dilihat. Seperti itu. Oke, kita masuk yang ke-13. Kemarin sudah selesai satu paragraf. Sekarang masuk paragraf yang kedua. Boleh? Siapa yang mal-qori? Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa idza ghaba ba'du talibati aw talabati aw mulazamil halqati zaidan 'ala al-'adati sa'ala anhu wa an ahwalihi wa an man yata'allaqu bihi fa in lam yukhbar anhu bi syai'in arsala aw qasada manzilahu bi nafsihi wa huwa afdalu fa in kana maridan 'adahu
wa in kana fi ghammin khafadu alaihi wa in kana musafiran tafaqqada ahlahu wa man yata'allaqu bihi wa sa'ala anhum wa ta'arrada li hawaijihim wa wasalahum bima amkana. Wa in kana fima yuhtaju ilaihi fihi a'anahu wa in lam yakun syai'un min dzalika tawaddada ilaihi wa da'alahu. Diartikan? Oh, lanjut. Diartikan. Oh, Bisa? belum siap. Oke, sama-sama kita coba artikan. Wa idza ghaba ba'du thalabati. Nah, ini sebelumnya ada review sedikit dulu. Ini yang ke-13 ini membahas tentang bagaimana seorang guru itu perlu memperhatikan kesejahteraan murid-muridnya. Baik kesejahteraan hidupnya, terutama kemampuan dia untuk bisa menuntut ilmu. Ya, ini perlu diperhatikan dari segi finansialnya, itu ya, kebutuhannya sehari-hari sampai kebutuhan dia dalam menuntut ilmu itu perlu diperhatikan oleh seorang guru agar ketika semua itu terpenuhi seorang murid pun akan tenang ketika belajar. Ya, dia akan betah belajar dan juga bisa menyerap ilmu dengan maksimal. Maka ini, nah ini kelanjutannya. Wa idza ghaba, dan apabila wa idza ghaba ghaib Sudah hadir. ya. Dan apabila seorang ada murid yang ghaib, ba'du talabati, sebagian murid, au mulazami, atau diantara ini termasuk sinonim ya, mutaradifat dari seperti mulazamah. Ini mulazimi ini isim fa'ilnya ya. Jadi orang yang melazimi halaqah tertentu, al-halaqah zaidan 'alal 'adah, melebihi batas kewajaran. Zaidan 'alal 'adah, melebihi batas kewajaran. Seperti teman kita Maulana, ini udah melebihi batas kewajaran goib. Ya, udah berapa bulan? Ya, sudah setengah tahun lebih. Nah, ini harusnya seperti apa seorang guru? Sa'ala anhu. Maka seorang guru itu, seorang alim, pengajar harus bertanya tentangnya. Wa an ahwalihi, dan bertanya tentang kondisinya. Apa penyebab dia tidak masuk? Wa an man yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang mungkin punya hubungan dengannya. Jadi kalau dia nggak bisa diakses, mungkin bisa tanya siapa temannya dari temannya, atau nggak ketemu temannya, tanya mungkin ada adik saudaranya atau pamannya atau familinya, gitu ya. Fa illam yukhbar anhu bi syai'in, maka apabila lam yukhbar, dia tidak mendapatkan kabar apapun setelah bertanya kepada orang-orang terdekatnya, arsala ini maknanya apa? Arsala rasulahu bil huda, mengutus. Jadi seorang guru itu mengutus siapa gitu. Jadi saya mengutus putra, coba datangi rumah Maulana. Ya. Besok datangi rumah Maulana ya. Maulana di mana rumahnya? Au qada manzilahu, atau gurunya itu langsung ke rumahnya sendiri. Binafsihi wa huwa afdal, dan itu lebih baik. Ini ya. Fa in kana maridun adahu. Namun kalau dia mendapatkan kabar dan kabar itu dia ternyata sakit, fa in kana maridun, yang gaib itu tadi sakit, adahu, maka dia harus menjenguknya. Sebagusnya dia harus menjenguknya. Wa in kana fi ghammin, dan apabila dia dalam keadaan ghammin itu sedang dalam galau, atau dia sedang lesu, atau dia sedang tidak bersemangat, khafadha alaihi. Khafadha itu meringankan bebannya, meringankan masalahnya, setidaknya dengan memberikannya support. Ya, support system. Wa in kana musafiran, dan apabila dia sedang dalam perjalanan, mungkin merantau kemana gitu ya.
merantau jauh cari kerja sehingga lama nggak masuk halaqah, tafaqqada ahlahu. Maka seorang guru itu tafaqqada ini harus memperhatikan keluarganya. Wa man yata'allaqu bihi, atau orang-orang yang mungkin berada di bawah tanggungannya, wasa'ala anhum, dan bertanya tentang kondisi mereka. Bertanya tentang keluarganya yang ditinggalkan pergi. Wa ta'arrada li hawaijihim, dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini jauh sekali memang perhatian seorang gurunya yang diajarkan oleh penulis kitab ini. Ini sampai harus memperhatikan keluarganya, memperhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Bahkan kalau seorang guru itu mampu memberikan kecukupan atau memberikan kemudahan kepada keluarganya. Ini berarti konteksnya ini muridnya ini betul-betul dalam kondisi kekurangan, ya, dalam kondisi yang tidak mampu, dari keluarga yang tidak mampu, sehingga dia mungkin gaib dari halaqah gurunya untuk mencari kerja. Nah, gitu ya. Wa wasalahum bima amkana, ini tadi. Dan mencoba untuk membantu keluarganya sesuai dengan kemampuan gurunya, bima amkana. Ya. Wa in kana fi ma yuhtaju ilaihi fihi a'anahu, dan apabila ada yang dibutuhkan dari murid tersebut, wa in kana fi ma yuhtaju ilaihi, atau dari keluarganya ada yang membutuhkan sesuatu, a'anahu, maka seorang guru itu kalau bisa membantunya. Wa illam yakun syai'un, dan apabila dia tidak membutuhkan apapun, jadi muridnya itu sudah dijenguk ke rumahnya, ternyata dia dari keluarga yang berkecukupan, keluarganya juga berkecukupan, sehingga lam yakun syai'un, dia tidak memerlukan apapun min dzalik, tawaddada ilaihi, maka dia berlemah lembut kepadanya, wada'alahu, dan mendoakannya supaya mau kembali belajar, seperti itu ya. Ini teorinya sudah ada, tinggal prakteknya belum ya. Ustaznya belum ada yang jenguk ke Maulana ini ya. Kalau berdasarkan arahan ini seharusnya ada ustaz dari sini yang kepada Maulana itu ya. Betul-betul dicari ke rumahnya, siapa tahu dia ada sakit atau apa gitu ya. Sampai barang-barang yang ditinggalin di sini kan berarti ada something. Ada syai'un, la na'rif. Oh ya, kita tidak tahu. Mungkin dia ada masalah gitu ya. Ada pernah cerita sesuatu nih? Enggak ada. Terakhir itu mau wisuda. Oh, wisuda. Tapi ditunda. Nah, itu bisa jadi itu. Nah, itu kemungkinan. Berarti ada itu kan. Perlu ada kebutuhan berarti. Gitu ya. Oke, lanjut. Wa'lam anna at-taliba as-saliha a'wadu 'ala al-'alimi bi khairid dunya wal akhirati min a'azzin nasi 'alaihi wa aqrabi ahlihi ilaihi, wa kadzalika kana ulama'us salafin nasihuna lillahi wa dinihi yulquna syabakal ijtihadi lisaidi talibin yantafi'un nasu bihi fi hayatihim wa min ba'dihim, walau lam yakun lil alimi illa talibun wahidun yantafi'un nasu bi ilmihi wa amalihi wa hadihi wa irsyadihi likafahu dhalika talibu indallahi ta'ala, fa innahu la yattasilu syai'un min ilmihi ila ahadin fayantafi'u bihi illa kana lahu nasibun minal ajri, kama jaa fil hadithi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-'abdu in qata'a amaluhu illa min thalathatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Oke. Ini statement yang sangat bagus dijelaskan oleh katib hadal kitab Ibnu Jama'ah.
Yang tulis oleh Ibnu Jamaah ini, perhatikan wa'lam, maka ketahuilah, terutama bagi mereka yang menjadi seorang guru, anna thaliba as-salihah, seorang murid yang soleh, seorang murid yang soleh, yang pinter, a'wadu 'alal 'alim, dia lebih bermanfaat. A'wadu itu lebih berguna, lebih bermanfaat. 'Alal 'alim, bagi seorang guru, Boleh. bi khairid dunya wal akhirah, dengan kebaikan dunia dan akhirat, min a'azzin nasi alaihi, daripada orang-orang yang paling dicintainya. Jadi seorang guru ketika punya satu murid, yang murid ini soleh melalui wasilah guru tersebut, dia berilmu, dia bertakwa, dia beradab, dia berakhlak melalui wasilah guru tersebut, maka itu lebih bagus, lebih baik bagi gurunya daripada mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, daripada dia itu punya seorang yang dicintainya. Wa aqrabi ahlihi ilaihi, ataupun kerabat-kerabat terdekatnya, gitu ya. Wa kadzalika kana ulama'us salaf an-nasihuna lillah. Oleh karena itu, kana ulama'us salaf, para ulama terdahulu, an-nasihun. Apa makna an-nasihun? Memberikan nasihat. Bukan memberikan nasihat. Ini seperti hadis ad-dinun nasihah. Agama. Qala lillahi wa lirrasuli wa likitabi wa limatil muslimin wa ammatihim. Apa makna ad-dinun nasihah? Agama itu tentang ketulusan. Bagaimana seorang tulus kepada Allah, Rasulnya, agamanya, dan kepada umat. Nah, di sini berarti bermakna ulama salaf yang tulus dalam menuntut ilmu, ikhlas mendapatkan, ingin mendapatkan ridha Allah. An-nasihuna lillah, yang tulus ingin mendapatkan ridha Allah, wa dinihi, dan menegakkan agamanya. Yulqawna syabaka, mereka melemparkan syabakan. Itu apa? Ada yang diartikan syabaka di sini diartikan sebagai jari. Syabaka. Ya, syabaka. Saling berjalin, campur aduk. Syubuk. Campur aduk, ruwet. Campur aduk, Ustaz. Ini kalau di sudah arti kalimat syabakah, tahu syabakah? Syabakah itu jaring. Jadi melemparkan jaring kesungguhannya, al-ijtihad, dengan sungguh-sungguh, li soidi, untuk menangkap. Li soidi ini untuk berburu. Jadi memasang jaring, masang jaring untuk berburu. Talibin, berburu murid. Hari ini itu sekolah-sekolah itu berburu murid, ya, membuat iklan-iklan yang bagus, brosur yang bagus, iklan ya, supaya bisa mendapatkan murid. Gitu. Nah, ini dijelaskan. Jadi ulama-ulama terdahulu juga seperti itu. Tapi murid yang seperti apa? Murid yang tafi'un nasu bihi. Murid yang kemudian murid itu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Fi hayatihim, dalam kehidupannya, wa min ba'dihim, ketika semasa guru itu masih hidup maupun guru itu sudah meninggal. Maka lihat bagaimana seorang Imam Syafi'i itu benar-benar tulus diajarkan oleh Imam Malik, semua ilmunya diberikan. Iya kan? Semua ilmunya diberikan. Maka sebenarnya satu murid Imam Syafi'i saya sudah cukup bagi Imam Malik untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemudian bagaimana Imam Syafi'i ini kemudian bermanfaat kepada orang banyak di kehidupan saat Imam Malik hidup maupun setelah Imam Malik wafat. Bahkan sampai hari ini semua begitu dahsyat manfaat ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita semuanya. Karya-karyanya, ya, pemahaman-pemahamannya, istihadnya, itu bagaimana kemudian berikan perkembangan fikih yang luar biasa, ya, sampai hari ini. Walau lam yakun lil alim, nah ini di sini disebutkan, kalaulah seandainya lam yakun lil alim, seorang guru itu tidak memiliki murid, illa talibun wahidun, kecuali hanya satu murid, yantafi'un nasu, yang satu murid itu kemudian
menjadi manfaat kepada orang banyak, bi ilmihi karena ilmunya, wa amalihi atau keteladanannya. Jadi mungkin dia tidak pintar ngomong, tapi dia akhlaknya bagus, adabnya bagus, sehingga itu menjadi teladan bagi orang lain. Ya, wahadihi dan petunjuknya, wa irsyadihi dan arahannya, lakafahu maka sudah cukup bagi guru tersebut. Dzalikat qalib indallahi ta'ala. Maka sudah cukup guru tersebut dengan satu murid tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah cukup dengan satu murid itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi profesi guru itu bukan kaleng-kaleng. Yang hari ini dianggap beban ya. Guru itu beban. Ini pernyataan yang ironi ya. Pernyataan yang sungguh mengecilkan profesi seorang guru. Ya. Ya dulu mereka ketika sekolah mereka siapa yang mengajarkan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mau tidak mau semua kita akan menjadi guru. Mungkin kita tidak menjadi guru di sekolah tapi kita menjadi guru di rumah. Mungkin kita tidak menjadi guru di rumah tapi kita menjadi guru bagi diri sendiri. Ya, kita harus mengarahkan diri kita. Kita secara tidak langsung harus menasihati diri kita. Iya kan? Kita kadang-kadang pernah nggak kita ngobrol dengan diri sendiri? Ini sudah sampai mana? Ini sudah seperti apa? Umur udah sekian. Ya. Ini belum dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi mau tidak mau secara tidak langsung kita ini adalah guru bagi diri kita sendiri. Kita yang mengarahkan diri kita yang menentukan pilihan hidup kita. Itu. Ya. Fa innahu la yattasilu syai'un min ilmihi. Kenapa satu murid tadi cukup bagi guru tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena la yattasilu syai'un min ilmihi. Tidaklah ilmunya itu mengalir ila ahadin kepada seorang fayantafi'u bihi, yang ilmu yang mengalir tadi kemudian bermanfaat kepada orang tersebut, illa kana lahu nasibun, melainkan bagi guru yang mengajarkan itu nasib, bagian minal ajr, mendapatkan pahalanya. Contohnya mungkin Dr. Zakir Naik, berapa banyak orang yang sudah diislamkannya, ya, sehingga seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh mu'alaf tadi itu pahalanya mengalir kepada Zakir Naik sampai dia wafat. Dan kalau yang mu'alaf tadi kemudian dia bisa mengajak keluarganya, itu juga kemudian mengalir kepada Zakir Naik. Nah, disinilah kenapa kita itu tidak bisa menandingi amalnya para sahabat. Bahkan satu genggaman amal mereka pun kita tidak bisa menandingi. Kenapa? Karena pahala mereka terus mengalir. Ilmu Nabi disampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in terus kepada bawah-bawahnya sampai ke kita. Pahala kita terus mengalir, pahala kita mengalir ke atas. Yang ke atas nih mengalir juga kepada yang ngajarinnya dulu, sampai kepada tabi'ut tabi'in, tabi'in kepada sahabat. Gitu ya. Jadi makanya ada hadis kan? Jadi jangan la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Karena amal kalian itu tidak akan menyampaikan segenggam amal mereka sedikit. Gitu ya. Karena pahala yang kita dapatkan mengalir juga kepada para sahabat. Seperti itu. Nah, kenapa demikian? Ini berdasarkan, dan ini juga ada sandaran hadisnya. Ini kama jaa fil hadis as-sahih, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza matal abdu, apabila seorang hamba meninggal, in qata'a, maka terputuslah amaluhu, semua amal-amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3 amalan. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kita mungkin menyedekahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan sekolah. Yang bangunan sekolah itu dipakai untuk menuntut ilmu,
atau kita membangun jalan raya yang menjadi akses untuk orang banyak. Selama jalan itu dipakai, maka pahala itu akan terus mengalir, gitu ya. Atau kita membangunkan rumah kepada fakir miskin, jadi rumah itu selama dipakai, pahalanya akan terus mengalir kepada pemberinya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, ilmu ini kemudian memberikan manfaat kepada muridnya, maka pahalanya akan mengalir kepada guru tersebut. Kalau murid itu mengajarkan kepada muridnya lagi, berarti pahala gurunya menjadi double. Kalau dia lagi ngajarin terus, semakin banyak muridnya, maka semakin banyak pahala yang akan mengalir kepada guru tersebut. Ya. Aw waladin salih yad'u lahu. Yang ketiga, amal yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nah, kemudian berdasarkan hadis ini kemudian dikatakan oleh Ibnul Jamaah, lanjutkan. Oh, udah tadi, udah belum? Wa ana aqulu idza nadharta wajadta ma'aniya thalathati mawjudatan fi muallimil ilmi. Amma sadaqatu fa iqra'uhu iyyahul ilmi wa ifadatuhu iyyahu. Ala tara ila qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdihi fil musalla wahdihi fil musalli wahdahu man yatasaddaqu ala hadha ay bisalati ma'ahu litahsula lahu fadilatul jama'ati wa muallimul ilmi yuhassilul lit-talibi fadilatal ilmi allati hiya afdalu min salatin fi jama'atin wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirati. Nah, berdasarkan hadis tadi disebutkan oleh Imam Ibnul Jamaah, wa ana aqulu, dan aku mengatakan, idza nadharta wajadta, maka jika kalian memperhatikan hadis ini, maka kalian akan mendapatkan wajadta ma'ani ats-tsalatsa, ketiga-tiga amal tersebut mawjudatan, ada fi muallimil ilmi, ada di seorang guru. Ada di seorang guru. Jadi seorang guru itu ketika dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariahnya dapat, ilmu yang bermanfaatnya juga dapat, doa anak soleh juga dapat. Jadi doa anak soleh ini tidak terbatas anak kandung kepada orang tuanya, ya, tapi juga mencakup anak-anak didiknya. Jadi seorang murid-murid yang mendoakan gurunya itu menjadi ad-du'a waladin sholih yad'u lahu. Ad-du'a sholih min waladin sholih. Jadi doa anak yang soleh itu bisa juga berasal dari murid-murid yang kemudian mendoakan gurunya. Gitu ya. Jadi seorang guru itu mendapatkan ketiga-tiganya. Sedekah jariyahnya itulah ilmu yang mengalir kepada murid-muridnya itu. Karena ilmu yang mengalir kepada muridnya itu terjaga kehidupannya, terjaga akhiratnya karena dia mendapatkan ilmu dari gurunya. Ini luar biasa ketika seorang guru itu benar-benar tulus, dia belajar karena Allah, kemudian dia juga mengajarkannya dengan tulus kepada murid-muridnya. Ya, di sini dirincikan oleh Ibnul Jamaah, amma shadaqah. Kenapa sedekah jariah juga bisa mengalir kepada seorang guru ketika mengajarkan muridnya? Fa iqra'uhu iyyahul ilmi. Maka bacanya seorang guru kepada muridnya, wa ifadatuhu iyyahu, dan si murid mendapatkan manfaat dari guru tersebut. Ala tara ila qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdah. Tidaklah kalian ingat atau melihat atau mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musalli, kepada seorang yang sedang akan salat wahdah. Jadi ada dalam salat sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, man yatasaddaqu ala hadza. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini?
Maksud bersedekah kepada orang ini apa? Ai bis sholati ma'hu, dengan ikut sholat dengannya. Litahsula lahu fadilatul jamaah, untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi kalau kita misal sudah sholat jamaah, sudah sholat isya berjamaah, kemudian ada teman kita mungkin baru datang, teman kita mengajak untuk sholat berjamaah, boleh kita ikut sholat lagi. Jadi kita dihitung dengan sholat sunnah, seperti itu ya. Wa muallimul ilmi yuhassilu lit-talib fadilatal ilmi allati hiya afdalu min salatin fi jamaah. Dan seorang guru yang mengajarkan ilmu, yuhassilu lit-talib, dia memberikan kepada muridnya fadilatal ilmi, keutamaan ilmu, allati hiya afdalu min salatin fi jamaah, yang lebih baik daripada salat berjamaah. Ini ada keterangannya, ini ada, ya kita lihat keterangannya, titik 3. Hadza mabniun 'alal qawli bi adami wujubi salatil jamaah. Nah, ini bagi yang berpendapat salat jamaah itu tidak wajib. Ya. Jadi menuntut ilmu itu lebih utama daripada sekedar salat jamaah. Nah, ini bukan berarti merendahkan sholat jamaah, tapi untuk meninggikan orang-orang yang kemudian menuntut ilmu, seperti itu ya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, mungkin kita banyak melihat mereka-mereka yang di pondok ini ya, pondok Salafiyah NU itu tidak diwajibkan sholat berjamaah atau kurang perhatiannya, seperti itu ya. Wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirah, dan sehingga dengannya seorang guru mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Ya, lanjut. Wa ammal ilmu al-muntanfa'u bihi fa dhahirun li'annahu kana sababan li'isali dhalikal ilmi ila kulli man intafa'a bihi. Wa amma ad-du'a'u salihu lahu fal mu'tadu mustaqra'u ala alsinati ahli al-ilmi wal hadithi qatibatan min ad-du'a'i lima syayikhim yikhihim. Ada yang mau bertanya? Belum tutup. Ini tinggal keterangan dari 3 amal yang tidak terputus tadi ya. Setelahnya udah masuk adab ke-14. Gimana? Tertarik jadi guru? Guru bagi diri sendiri itu loh. Kalau sudah berkeluarga, guru untuk keluarga. Gitu ya. Gimana ya, San? Iya. Apakah sifatnya berdosa ketika guru tidak memperhatikan bagaimana kondisi muridnya, kalau misalnya jalan masuk dibiarin aja? Itu gimana? Ya tentunya sebenarnya masing-masing lembaga ada rambu-rambu sendiri ya. Karena kalau di kampus-kampus kayak di Unida Gontor aja, kalau yang sudah nggak sanggup bayar SPP ya di DO atau gitu ya, atau memang ambil cuti seperti itu ya. Nggak bisa memberikan perhatian lebih karena mungkin gara-gara perhatikan satu orang yang lain jadi terbengkalai. Jadi tetap memperhatikan maslahatnya lebih besar yang mana, seperti itu ya. Ya mungkin sebatas kemampuan kita saja. Jadi mungkin SOP-nya kita hanya memperingatkan 1, 2, 3 kali. Setelah itu kalau tetap tidak ada kabar maka dibiarkan atau dikeluarkan, seperti itu. Jadi ini sifatnya tidak wajib, ini kan anjuran sifatnya yang disusun oleh
ibu di jamaah selama dia belajar menuntut ilmu dan kemudian selama dia menjadi guru. Ini kan hasil dari introspeksi ya, introspeksi perenungan mendalam Ibnul Jamaah bagaimana seharusnya adab seorang alim dan seorang muta'allim, seorang guru dan kepada seorang murid. Cuma kalau bisa seperti itu ya seperti Imam Abu Hanifah, itu betul-betul diperhatikan muridnya. Gitu ya, dibagi-bagi, nggak punya baju dikasih baju, nggak punya makanan dikasih makanan, sudah dapat ilmu dikasih bekal lagi pulang ke rumah, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu. Ya, kita cukupkan dulu untuk malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.